yaitu zat aditif yang dapat mengurangi laju reaksi kimia atau korosi. Nah, yang seperti tadi sudah ditanyakan oleh saudara Farhan, bahwasanya inhibitor terkait jenis-jenisnya, baik ada inhibitor anorganik, organik, yang mana ada inhibitor katodik dan anodik, yang masing-masing untuk mengurangi reaksi reduksi dan oksidasi tersebut. Mungkin itu yang dapat saya tambahkan terkait penjelasan saya tadi yang masih kurang, Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang kapal dulu. Siapa ya? Selanjutnya itu. Setelah Farhamzah, Fosya. Iya, Pak. Apakah sudah terlihat, Pak? Dah. Jadi di sini saya akan jelaskan dari plat baja. Plat baja untuk bangunan kapal memiliki risiko kerusakan akibat terjadinya korosi. Reaksi antara logam dengan zat-zat di sekitarnya seperti udara atau air sehingga menimbulkan senyawa baru. Munculnya senyawa baru tersebut biasa disebut dengan pengkaratan, yaitu munculnya zat padat berwarna merah kecoklatan yang bersifat rapuh dan berpori. Korosi pada konstruksi kapal baja yang diakibatkan air laut dapat mengakibatkan menurunnya kekuatan konstruksi dan umur dari kapal tersebut, sehingga mengurangi jaminan keselamatan muatan dan penumpang kapal. Untuk menghindari kerugian yang lebih besar akibat korosi pada konstruksi kapal akibat air laut, maka diperlukan perlindungan korosi pada pelat kapal, antara lain dengan cara menggunakan cat kapal dan penggunaan zinc anode pada bagian konstruksi kapal yang tercelup air. Ada 8 jenis korosi dan cara penanggulangan korosi pada kapal yang dapat dilakukan. Yang pertama, uniform attack atau korosi seragam, biasanya ditandai dengan reaksi kimia atau elektrokimia yang berlangsung secara seragam di seluruh permukaan yang terbuka atau di area luas. Reaksi kimia terjadi karena pH air yang rendah dan udara yang lembab, sehingga makin lama pelat baja makin menipis. Korosi jenis ini bisa dicegah dengan cara diantaranya pembelian material pelat baja yang tepat beserta pelapisnya atau coating, diberi lapis lindung yang mengandung inhibitor dan pelindung katodik atau cathodic protection. Yang kedua itu galvanic or two metal corrosion, korosi galvanis. Korosi ini terjadi adanya dua logam yang berbeda dalam satu elektrolit sehingga logam yang bersifat lebih anodik akan terkorosi. Yang ketiga, crevice corrosion atau korosi celah. Korosi yang terjadi pada logam yang berdempetan dengan logam lain dan terdapat celah. Ini biasanya disebabkan oleh lubang yang kecil dan celah-celah di bawah kapal baut dan kepala baut dan si lubang. Korosi ini menimbulkan lubang yang lokalisir pada permukaan logam. Lubang-lubang ini mungkin berdiameter kecil atau besar, tetapi dalam kebanyakan kasus mereka relatif kecil. Lubang ini terkadang terisolasi atau sangat berdekatan sehingga terlihat seperti permukaan kasar. Umumnya lubang dapat digambarkan sebagai rongga atau lubang dengan diameter permukaan hampir sama. Pitting adalah salah satu bentuk korosi yang paling merusak dan berbahaya. Yang kelima, intergranular corrosion. Intergranular ini adalah korosi teralokasi dalam daerah yang sempit dan terjadi di batas butir. Logam merupakan susunan butiran-butiran kristal seperti butiran pasir yang menyusun batu pasir.
Butiran-butiran tersebut saling terikat yang kemudian membentuk mikrostruktur. Adanya korosi menyebabkan butiran menjadi lemah, terutama di butir, sehingga logam kehilangan kekuatan. Yang keenam, selective leaching, merupakan proses menghilangkan satu elemen dari solid alloy dengan proses korosi. Yang ketujuh, corrosion. Korosi erosi adalah percepatan tingkat kerusakan atau serangan pada logam karena gerakan relatif antara cairan korosif dan permukaan logam. Umumnya gerakan ini cukup cepat dan berkaitan dengan abrasi korosi yang terjadi karena gesekan antara cairan yang korosif pada permukaan logam ataupun karena aliran fluida yang sangat deras yang dapat mengikis lapisan pelindung atau aus pada logam. Korosi ini biasanya terjadi pada bagian pipa dan propeller. Yang kedelapan, stress cracking. Mekanisme korosi tegangan terjadi akibat adanya hubungan dari 3 faktor komponen, yaitu bahan rentan terhadap korosi, adanya larutan elektrolit atau lingkungan, dan adanya tegangan. Sebagai contoh, tembaga rentan terhadap senyawa amonia, baja ringan rentan terhadap larutan alkali, dan baja tahan karat rentan terhadap kloida. Untuk menghindari kerugian yang lebih besar akibat korosi dan organisme laut pada konstruksi kapal akibat pelindungan pada pelat kapal antara lain dengan cara menggunakan cat kapal pada bagian konstruksi kapal yang tercelup air laut. Pengecatan di kapal dilakukan pada sebagian besar bagian kapal yang terpapar oleh air laut. Pada dasarnya, pengecatan pada bagian luar konstruksi kapal dibagi menjadi 3 area. Yang pertama di bawah garis air atau waterline, di mana pelat lambung kapal terus-menerus tercelup di dalam air laut. Yang kedua di bagian garis air dan bagian atas garis air yang tidak terus-menerus tercelup air dan banyak terkena abrasi air laut atau top. Yang ketiga bagian top sides dan superstruktur yang terkena udara yang bercampur dengan air laut ataupun akibat penanganan muatan kapal. Untuk pengecatan kapal bangunan baru meliputi pengecatan keseluruhan badan kapal dari haluan hingga butiran, termasuk sistem dalam kapal. Sedangkan pengecatan perbaikan atau perawatan kapal hanya pada bagian tertentu yang sesuai dengan peraturan harus dilakukan pengecatan kembali setelah beberapa waktu. Berikut adalah tahapan pengecatan pada kapal. Yang pertama, cat dasar atau premier coat. Cat dasar atau premier coat merupakan lapisan cat yang memiliki daya lekat pada permukaan dan memberikan perlindungan yang baik untuk permukaan besi agar tidak berkarat. Yang kedua, cat tengah atau intermediate coat. Cat tengah atau intermediate coat merupakan lapisan cat untuk menciptakan ketebalan tertentu agar kedap air. Yang ketiga, cat akhir atau finish coat lingkungan seperti mencegah binatang laut agar tidak menempel. Dalam pengecatan kapal digunakan beberapa jenis cat, diantaranya yang pertama anti-corrosion, yang kedua intermediate coat, yang ketiga anti-flowing, yang keempat bottom coat, yang kelima topside coat, yang keenam deck pine. Cara menahan korosi pada pencegahan korosi lambung kapal menggunakan sacrificial anoda, yaitu menggunakan kaidah umum dari sel korosi basah adalah bahwa dalam satu sel anoda yang terkorosi, sedangkan yang tidak terkorosi adalah katoda. Anoda yang dihubungkan ke tujuan mengefektifkan perlindungan. Sacrificial anoda yang biasa digunakan di lingkungan pantai diantaranya seng dan aluminium. Perlindungan yang diberikan oleh seng akan luar biasa seandainya logam tersebut dapat dilarutkan dengan laju yang kurang lebih konstan. Seng murni yang terkorosi di air laut sambil membentuk selapis kulit kedap air yang sangat membatasi keluaran arusnya.
kelarutan seng sedemikian rendah sehingga apabila berlebih, maka kelebihan-kelebihan itu akan berupa partikel-partikel terpisah. Hal ini akan membentuk sel gas lokal yang menghasilkan suatu lapisan seng hidroksida atau seng karbonat yang tidak larut dan tidak menghasilkan listrik yang akhirnya menjadikan anoda tidak efektif. Sudah. Mau ditambahin nggak? Pak Ramsah? Siapa tuh? Fauzia. Sudah cukup, Pak. Nah, komentar si Febri. Ya Febri. Izin masuk, Pak. Bapak izin masuk. Bapak tidak ada, Pak. Hadir. Izin masuk, Pak. Ya. Tidak hadir, Pak. Tadi Upa ngejelas dari Fauzia ngejelasin udah itu kan baru kedengeran Pak jaringannya. Nanti aja Tita. Baik, Pak. Makasih. Ayo si tadi. Ya Pak, saya izin masuk. Hmm. Kalau menurut saya yang punyanya UPA sudah jelas Pak. Baik dari jenis-jenis korosinya, penyebabnya juga udah jelas, sama cara pencegahannya, punya UPA juga sudah jelas dan disertai dengan gambar. Terus? Sudah Pak. Cuma itu? Iya. Tidak komentar apapun? Padahal komentarnya itu banyak sekali itu. Punyanya si Anu. Kamu nggak nemukan komentarnya itu? Tidak Pak, soalnya punya saya tidak selengkap punya UPA. Nah, tidak selengkap. Nah, terusan saya menemukan banyak banyak komentar di punya Pak Hamzah. Oh, siapa? Siapa? Fauzia, Pak. Fauzia. Nah. Oke. Punyanya Fauzia itu keluarkan lagi. Kita keluarkan lagi. Apakah sudah terlihat, Pak? Dah lihat. Dah. Ke atas kan? Ke atas kan? Ke atas kan? Ke atas kan? Yang ada 10 apa 8 itu. Dah, stress corrosion bolehlah. Ya, ini ada 8 jenis korosi. Nanti ujian mesti keluar ini. Ya. Kalau kamu nulisnya panjang lebar, tidak akan selesai. Misalkan ada 8 jenis korosi uniform. 1, 2, 3, 4, 5, tulis. Terus yang kamu pilih salah satu, misalkan galvanic atau two metal corrosion. Itu apa maksudnya? Reaksinya gimana? Terusan cara menahannya gimana?
pilih salah satu saja. Tahu maksud saya? Halo? Tahu Pak, ngerti Pak. Terima kasih Pak. Tahu semuanya ya, buat semuanya ini. Jadi kalau kamu punya suatu, jangan contoh ini, contoh punya kamu saja. Kalau ada 1 sampai berapa, hanya judulnya saja, tulis, terusan dari judul itu diambil salah satu, terangkan secara jelas. Terus kalau kapal itu diletakkan di mana ini? Tadi yang galvanik atau two metal corrosion itu. Diletakkan di mana di kapal? Jelaskan secara jelas. Ada pertanyaan? Pak, Oh, izin izin bertanya. Oh, Ya, tanya. Karena mesti keluar ini. Maksudnya yang tadi bagian tuh misalkan galvanic atau metal corrosion-nya itu berada di bagian kapal yang mana gitu ya, Pak? Ya, betul. Bagian kapal yang mana kamu taruh, misalkan kamu cat. Catnya terjadi reaksi dengan dasarnya. Kalau tidak terjadi reaksi, percuma catnya. Gitu. Atau sehingga catnya akan melupas. Gitu. Yang sederhana kayak gitu. Sehingga korosinya lebih cepat terjadi malah. Ada pertanyaan? Reaksi antara dasar dengan catnya itu gimana? Ada pertanyaan? Oke, Yes, yang satu lagi itu siapa? Dika, keluarin Dika. Baik. Kalau nggak ada Tidak pertanyaan jadi, ini, Pak. ada pertanyaan ini nggak? Tidak jadi, Pak. Tidak jadi. Baik Pak. Dika keluarin. Keluarkan apanya Pak? Saya Keluarin. screen up. Saya Oh, Fauziah Pak. Fauzia ya? Iya tadi Fauziah. Enggak punya kamu kok. Oh, tugas saya lagi Pak. Tugas kamu itu keluarin. Oh, baik Pak. Benar, Pak. Sudah terlihat Pak? Nah, dari atas. Saya sampai lupa ini. Nah, ini loh. Baik, sudah Pak. Gambar semacam ini, kamu terangkan ini korosinya, korosi apa itu? Biarpun di sini sudah ada, tapi saya tidak melihat. Ini yang apa? Yang di dalam itu. Itu kan akan menahan laju daripada kalau kamu pilih gas ya, pada minyak gitu. Yang lain kurang lebih identik semacam itu. Bawah. Ada pertanyaan enggak? Jangan kenceng-kenceng, sama ini. Ya, sama. Terangkan. Sama. Ini apa ini? Sudah ada. Saya stop screen Pak. Ini udah nggak usah. Ini berapa biji? Ada berapa macam korosi pada industri yang kamu terangkan ini? Ada 5. Ada 5. Kamu terangkan judulnya, tulis saja judulnya. Kamu ambil salah satu, terangkan secara detail. Termasuk reaksi kimianya. Kan kamu bukan jurusan filsafat, cuma nulis toh. Iya, terjadi gimana reaksi terjadi di situ. Baik, Misalkan mikrobiologi corrosion yang kamu pilih. Apa toh mikrobiologi corrosion itu?
Nah, cara menahannya sama. Nanti diterangkan untuk itu saja. Saya izin bertanya, Pak. Ya, boleh sekarang tanya semuanya. Baik, terkait yang tadi, yang jenis korosi ini, itu maksudnya untuk kita persiapkan waktu UAS atau ini sebagai tugas baru, Pak? Untuk UAS. Oh, untuk UAS, baik. Untuk Baik, UAS semuanya, tapi jangan semuanya nyontoh kamu, jangan boleh. Baik, Pak. Satu orang satu judul untuk korosinya. Ya. Sama dengan si siapa namanya tadi, Fauziah. Sama, itu sudah judul dia, terus dia cuma nambah-nambahin aja. Yang lain siapkan yang menjadi tugasnya masing-masing. Tapi pada intinya itu, jangan melebar-lebar, tetapi titik poinnya saja, dan titik poin itu satu dijabarkan secara luas. Baik, Pak. Nah, misalkan gambar kapal sederhana saja, ya. Nanti kamu 5 hari nggak selesai itu ujiannya. Kalau gambar kapal kamu tulis gambarnya kayak gitu ya, toh. Tapi harus ada gambarnya kalau kapal-kapal. Terus letaknya di mana? Nah, kamu yang menerangkan. Ada lagi pertanyaan? Satu dari 7 sudah saya keluarkan di UAS ini ya. Cuma kamu bisa menginterpretasi omongan kata saya enggak? Izin bertanya kembali, Pak. Ayo silakan. Saya kasih Kalau waktu UAS, ya, 10 menit lah untuk tanya jawab ini. Karena akan saya keluarkan. kalau pada tahun lalu kan UASnya kita tulis tangan. Nah, sedangkan untuk penjelasan ini boleh kita ketik untuk menambahkan gambar. Berarti kalau salah satu ini kan perlu penambahan gambar. Tidak terkait perlu. Misalnya salah satu soal ini. Tidak perlu namanya nanti kamu dikira nyontek gitu. Oke, baik. Kita tulis tangan untuk penambahan gambarnya. Kemudian bagaimana? Enggak, kapal gambar aja kapal sederhana. Tapi yang mau kamu terangkan yang sebelah mana? Ya. Oh, baik, Pak. Baik. Berarti sebenarnya Di kita menggambar industri kapal juga industri, yang... kamu gambar industri. Misalkan industri kelapa sawit, apa ini gas dan lain sebagainya. Kamu gambar industrinya, kamu terang gambar yang baik, letak yang ingin kamu terangkan. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ada lagi? Udah? Oke, saya tak. Ya sekarang koloid. Sudah kelihatan belum? Sudah, Pak. Sudah, Ya. Pak. Oke, sekarang koloid. Koloid mudah dijumpai di mana-mana. Susu, agar-agar, tinta, sampo,
serta awan. Koloid itu bersifat homogen. Partikel terdispersi tidak terpengaruh gaya gravitasi atau gaya lain. Saya mau tanya. Sifat homogen itu untuk partikel itu gimana, apa maksudnya itu, kata-kata itu? Siapa ya? Hermon Mandak. Bukan. Ferdi. Ada enggak Ferdi? Halo Ferdi. Ferdi? Ada Ferdi. Yuk. Kayak kucingmu di tangkapanku. Buka pintu garasi ini. Oke, dari tadi ditutup mama. Enggak ditutup garasi. Udah taruh garasi aja. Assalamualaikum. Ayo Kak, ya kamu keluar muka kamu, terus kamu jawab pertanyaan saya. Yuk. Apa yang dimaksud partikel terdispersi tidak terpengaruh gaya gravitasi atau gaya lain? Yang keras. Kamu laki-laki toh? Ini saya jelasin yang ini ya Pak, yang tidak terpengaruh gaya gravitasi ya Pak. Ya. Gimana? Ayo. Ngomong. Kalau dari saya ini Pak, karena homogen Pak, hasilnya dua larutan yang satu sehingga tidak terdapat ini Pak, gaya lain tidak dapat di ini Pak, terpengaruh Pak. Apa maksudnya itu? Kamu kok cuma nambahin kalimat saya aja sedikit. Saya cari informasi dulu ya Pak. Kok informasi sudah mau keluar tutup kok? Udah informasi situ cari sana. Oke, 5 menit ya. Ya, makasih Pak. Yuk. Koloid adalah suatu sistem campuran metastabil. Seolah-olah stabil. Tapi akan memisah setelah waktu tertentu. Koloid berbeda dengan larutan bersifat stabil. Nah, ini apa maksudnya kalimat ini ya Pak? Hermon Mandak. Hadir Pak. Ya. Jadi maksudnya itu kalau larutan meski dalam waktu yang lama tidak akan memisah. Sementara koloid dalam jangka waktu yang panjang
lama-kelamaan akan misah, Pak. Kenapa kok bisa? Karena sifatnya yang metastabil tadi itu, Pak. Jadi untuk dalam waktu singkat dia stabil, tapi berkepanjangan tidak, Pak. Apa sifat metastabil itu? Eh, Mungkin bisa dibilang dia homogen dalam waktu dalam jangka waktu yang pendek, Pak. Masa metastabil artinya itu? Kamu cari 5 menit lagi. Itu ya metastabil. Hormon Ya, Pak. mandak. Ukuran koloid berkisar antara 1 sampai 100 nanometer. Jadi 10 pangkat minus 7 sampai 10 pangkat minus 5 cm. Contoh mayones dan cat. Mayones adalah campuran homogen di air dan di minyak. Cat adalah campuran homogen zat padat dan zat cair. Nah, ini ya gimana ini? Kalimat ini untuk nanti saya kata setelah itu si Verdi ya. Katanya kalimat itu gimana? Katarina ada nggak? Hadir, Pak. Ya, yuk. Maksud dari kalimat ini adalah cat itu mempunyai dua sifat, Pak. Jadi cat itu terdiri dari zat padat dan juga zat cair. Makanya dia disebut sebagai campuran yang homogen karena memiliki dua jenis zat ini, Pak. Maksudnya begitu menurut saya. Saya bingung kata kalimat-kalimat Anda. Zat adalah campuran zat homogen antara zat padat dan zat cair. Zat padat sama zat cair kok bisa campur gitu loh. Menjadi homogen yang metastabil tadi yang dicari oleh teman kamu, metastabil itu apa? Kok bisa ya? Padat sama cair bergabung. Yang lain ini mayones, air dan minyak bergabung. Itu gimana? Ayo, Katarina, keluar muka kamu, saya jadi bingung lihat kamu. Sebentar, Pak, saya lagi mencari jawabannya, Pak. Oke, kalau gitu sekarang ke Ferdi. Udah 5 menit nih, lebih. Baik, Pak. Kalau penangkapan saya ya, Pak, tidak terpengaruh karena gaya gravitasi karena sistem tersebut memiliki partikelnya terdispersi, Pak, sehingga tidak mudah terjadi pengendapan yang mengakibatkan gaya-gaya lain seperti gravitasi dan lain itu tidak terpengaruh, Pak. Terdispersi itu maksudnya apa kamu? Nanti kamu bingung terdispersi itu apa? Terdispersi. Ini, Pak, terdispersi itu zat yang menyebar secara merata, Pak, dengan zat lain. Nah, menyebar merata yang lebih gampang mengendapnya atau gaya gravitasi atau gaya-gaya yang lain? Wong sendirian dia. Uh,
Ayo gimana? Mohon maaf Pak, saya juga kurang paham Pak untuk kasus ini Pak. Mungkin Nah, bisa ya kurang paham maka dipahamkan sekarang. Kalau mau ujian terus nggak paham gimana? Hah? Iya Pak. Minta waktu lagi 2 menit. Boleh Pak. Ya oke. Ini terusan si Herman Mandak. Tadi pertanyaan saya itu apa? Kenapa zat padat dan zat cair bisa campur? Mandak. Tadi pertanyaan ke saya itu Pak, maksudnya metastabil. Oh, metastabil. Ya oke, metastabil. Apa maksudnya? Jadi ini yang saya temukan, metastabil itu kondisi suatu zat yang tidak stabil dengan mudah berubah, kondisi yang apa? Yang apa? Mandak. Jadi maksudnya itu Pak, seperti contohnya ini, kalau seperti cat itu Pak, itu kondisinya dia stabil, tapi jika diubah keadaannya dia bisa, maksudnya kondisi saat ini misalnya homogen, namun jika diubah seperti dipanaskan gitu Pak, kondisinya bisa dengan mudah berubah menjadi tidak homogen Pak. Jadi metastabil artinya apa? Tidak stabil Pak. Tidak stabil. Kalau kamu punya adik namanya Meta, berarti tidak stabil dia. Ayo apa? Meta masa tidak stabil. Gimana? Tadi saya dengar kalimat kamu bagus tapi kurang. Yang terakhir-terakhir itu. Mandak? Iya Pak, hadir Pak. Ya gimana? Keluarin muka kamu. Muka kamu yang serem itu. Nah, kan serem gitu. Kayak mau perang aja. Jadi maksud yang saya temukan ya Pak, ini metastabil itu kondisinya mudah berubah Pak. Jadi kalau keadaan larutannya diubah, itu kondisinya bisa berubah dari, contohnya kalau dari yang tadi sebelumnya mengenai homogennya, jadi dia bisa berubah dari homogen menjadi tidak homogen kalau keadaannya diubah Pak. Keadaannya itu apa saja? Suhu dan tekanan mungkin Pak. Saya belum menemukan ya, Pak. Oke, kira-kira gitu ya. Sekarang Herman Mandak, Katarina. Kalau menurut saya, cat adalah campuran homogen, di mana campuran homogen adalah campuran dua jenis zat atau lebih yang sudah tidak dapat terlihat lagi bidang batas antara zat-zat yang dicampurkan, meski menggunakan mikroskop. Jadi ini mungkin dipengaruhi oleh ukuran koloidnya yang kecil.
berkisar antara 1 sampai 100 nm. Jadi maka dia bisa bercampur Pak, zat padat dan zat cairnya begitu. Nah ya, kok bisa bercampur? Biarpun ukuran seberapapun, kan sulit bercampur dong antara zat padat dan zat cair. Antara minyak air. Kamu ambil 100 nanometer gitu, air di minyak dicampurkan di anu kan ya tetap kelihatan toh. Tidak tercampur toh. Gimana? Oke, ini sebagai PR semuanya ya. Itu juga untuk siapa namanya? Ferdi. Itu untuk PR saja semuanya. Sistem koloid bentuk campuran terletak antara larutan dan suspensi. Koloid itu campuran antara larutan dan suspensi. Tadi dikatakan larutan itu stabil, suspensi itu campuran kasar. Sedangkan koloid di antara itu. Sifat berbeda dari larutan atau suspensi. Sifatnya ini akan berbeda dengan larutan ataupun suspensi. Di koloid secara umum ada dua macam penyusun. Zat terdispersi. Ini tadi siapa yang ya ini zat yang terlarut di dalam larutan koloid. Terdispersi ya ini zat terlarut di dalam larutan koloid. Zat pendispersi adalah zat pelarut di dalam larutan koloid. Medium pendispersi berupa zat padat, zat cair maupun zat gas. Jadi mediumnya pendispersi itu ada 3 ini. Sedangkan zat pelarutnya itu terdiri dari 3 zat ini dan terdispersinya adalah zat yang tadi yang masuk pada koloid 3 macam itu. Jenis koloid berdasarkan fase pendispersi. Terdispersinya sistem koloid dapat dikelompokkan menjadi sol adalah koloid dengan fase zat terdispersi adalah padat, emulsi jika fase pendispersi berupa cair. Jadi ini lihat koloid dengan zat pendispersinya adalah zat padat, emulsi terdispersinya berupa zat cair, buih bersifat terdispersinya berupa gas. Jadi sudah ada contoh 3 tadi. Tapi ada contoh yang lain. Sol dibagi menjadi 3 yaitu sol padat adalah sol dalam medium pendispersi padat. Contoh paduan logam, gelas warna intan hitam. Sol cair adalah sol dalam medium pendispersi zat cair. Kalau ini zat cair, ini zat padat. Dan di sini gas. Tinta misalkan. Jadi zat cair dicampur dengan zat cair. Cat. Tinta tepung dalam air. Maksudnya sol cair itu adalah karena bentuknya pendispersinya adalah cair sehingga jenisnya zat cair. Contohnya ini tinta, cat, tepung dalam air, tanah liat dan lain sebagainya. Jadi terdispersinya adalah padat, pendispersinya adalah cair kalau ini.
Sol gas ada sol dalam medium terdisuai gas. Contoh, debu di udara, asap pembakaran. Jadi zat padat yang ada di udara. Jenis sol pendisuaian gas itu. Ada lagi emulsi, juga dibedakan menjadi 3. Emulsi padat adalah emulsi dalam medium pendispersian padat. Jelly, ini bagi perempuan-perempuan yang sering bikin jelly, keju, dan mentega. Emulsi cair adalah emulsi dalam medium pendispersiannya adalah cair. Mediumnya adalah cair. Kalau di sini padat. Susu, mayones, krim tangan. Emulsi gas adalah emulsi dalam medium pendispersi gas. Ini gas, ini cair, padat. Hairspray, dan obat nyamuk. Tiga buih. Dibedakan menjadi 2. Buih padat adalah buih dalam medium pendispersi padat. Contoh batu apung, karet busa, styrofoam. Buih cair adalah buih dalam pendispersian zat cair. Kalau ini buih padat, ini buih cair. Untuk buih ini contoh putih telur yang dikocok dan busa sabun. Untuk buih jika fase pendispersian dan medium pendispersian sama-sama gas, campurannya tergolong larutan. Kalau gas dan gas, terdispersinya gas, pendispersinya adalah gas, maka disebut larutan. Aerosol adalah sistem koloid di mana partikel padat atau cair terdispersi dalam gas. Jadi sistem koloid di mana partikel padat atau cair terdispersi dalam gas. Ini hampir sama dengan yang di sini, yang sebelumnya itu. Contoh aerosol padat, debu, asap, dan lain sebagainya. Ya, kurang lebih itu. Ada pertanyaan enggak? Jangan lupa yang PR sampai jam 10. Di atas jam 10 sudah tidak menerima ya. Dan minggu besok, Kamis, masih ada 1 mata kuliah. Karena kemarin Selasa tidak diakui. Ilegal itu namanya. Saya juga nggak tahu, wong dulu asal kita ngomong bisa dilakukan kok. Sekarang harus mengikuti aturan main yang ada di sana. Jadi besok Kamis pengganti Kamis yang dulu, tetapi materi kuliahnya tetap bisa tetap untuk ujian ya, UAS. Saya mau tanya, jadi masih 1 kali lagi. Pak, izin bertanya, untuk yang soalnya Ferdi sama Katarina tadi kan katanya jadi tugas untuk semua, itu tengkatnya Kamis depan jam 10 kan Pak? Tidak. Kalau itu hanya untuk kamu dicari sendiri. Kamu sendiri. Oh, dicari tahu aja ya Pak? Ya, dicari di literatur saja. Tetapi tidak harus kamu nyontoh Ferdi sama siapa namanya? Yang satu siapa namanya tadi?
Katarina. Katarina Pasoko bukan. Tidak menyontoh itu. Kamu bikin sendiri industrinya industri apa, kapalnya kapal apa, kapal tongkang apa, kapal apa itu. Bukan Pak, yang itu Pak, yang soal tadi Pak, yang Katarina dapat cat homogen. Oh, itu biar untuk dilihat di literatur. Kemungkinan bisa keluar itu. Tapi tidak dikumpul Pak. Tidak, sudah banyak yang dikumpul. Baik, terima kasih Pak. Ada lagi? Oke, sampai ketemu minggu depan. Selamat siang. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Selamat siang. Yang tadi Terima kasih, Pak. Terima kasih, yang namanya Tita, Pak.